Ini ketinggalan. Astaga. Heo, ada apa hari ini? Kericuhan terjadi di kota pelajar Yogyakarta. Secara barbar, sekelompok orang melakukan sebuah kerusuhan di kawasan kampus dan kafe Berbasari, Sleman, Yogyakarta pada Senin 4 Juli 2022. Berbagai aset dan fasilitas dirusak. 7 motor dan bangunan ruko dirusak dan beberapa mebel juga dibakar. Kejadian ini bukanlah satu kali kericuhan, tetapi merupakan buntut atau rangkaian dari kericuhan yang sudah terjadi 2 hari sebelumnya. Dan pertanyaannya sebenarnya bagaimana kronologis dari kejadian ini dan kenapa hal ini bisa terjadi? Dugaan saya yang pertama ini adalah terkait dengan masalah penguasaan wilayah ya, gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang memang itu menjadi wilayah yang dikuasai beberapa kelompok. Kenapa? Karena terkait dengan katakan tempat-tempat kegiatan malam ya, gitu. Kegiatan malam yang memang umumnya itu di-backingi oleh kelompok tertentu, ya. Dan kelompok-kelompok ini memang tidak hanya di Jogja ya, juga di tempat-tempat lain. Nah, kemudian pada saat ada masalah, ya. Terjadilah tadi ya pertikaian begitu. Yang awalnya hanya pada lokasi ya di tempat kegiatan malam dan itu akhirnya berkembang ya ke luar lokasi, bahkan melibatkan masyarakat sekitar ya, dan kemudian melibatkan kelompok yang lebih luas. Nah, ini yang mungkin adalah akumulasi dari persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi dan dibiarkan begitu saja dan kemudian tidak diselesaikan ya, baik secara hukum maupun secara sosial ya. Dan ini adalah puncaknya. Kejadian ini bermula dari hari Sabtu 2 Juli 2022 dini hari. Saat itu ada kelompok dari oknum warga yang kita beri inisial L selesai ditanya kasir mengenai pembayaran di sebuah pusat hiburan karaoke Glow kawasan Berbasari. Diduga karena kelompok itu belum membayar sehingga pihak manajemen tempat hiburan itu lantas menghubungi bagian keamanan tempat hiburan yang merupakan bagian kelompok K. Kelompok K ini sendiri merupakan kelompok yang berasal dari daerah yang berbeda dengan kelompok L. Kerusuhan pun dimulai. Padahal kelompok K sempat meminta agar tak ada keributan di lokasi itu, tapi ternyata keributan tetap terjadi. Keributan ini mulai meredat di tengah hari ketika personil Polda dari daerah istimewa Yogyakarta dan Polres Sleman datang dan menjaga kawasan itu. Namun, hal tersebut mengakibatkan 3 orang dari kelompok L terluka dan terjadi kerusakan fasilitas di tempat karaoke itu. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kejadian itu atau kericuhan ini terjadi bukan hanya di satu hari yang sama atau di satu tempat yang sama. Terjadi balas-membalas. Dan dari pihak Glow Karaoke belum melaporkan kepada pihak kepolisian, sementara untuk pihak dari kelompok K sudah melaporkan kepada kepolisian mengenai kericuhan yang terjadi di Jambu Sari. Dan sampai sejauh ini polisi sudah menahan 8 orang yang sedang diselidiki namun belum ditentukan siapa yang menjadi tersangka. Lalu siapa dalang? Dan apa sebenarnya motif dari kericuhan ini sendiri? Apakah hanya karena tidak membayar karaoke? Dan bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, jadi proses hukum kan itu jelas ya, begitu ya. Bila ada kejadian yang kemudian menimbulkan tadi ya korban, ya, menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan kerugian, itu memang langsung harus ditangani secara hukum ya. Artinya ada pihak-pihak yang menangani begitu. Nah, ini harus kemudian dilakukan secara baik begitu ya. Tapi juga dengan berulangnya kasus-kasus seperti ini kemudian dipertanyakan ya. Mungkin tidak hanya masalah hukumnya yang diselesaikan, tapi juga akar masalah yang terkait dengan masalah tadi ya, kemungkinan sosial budaya ekonomi yang ada di wilayah itu.
ya. Jadi harus dipadukan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Kota Yogyakarta, kota pelajar yang seharusnya tidak mudah untuk marah, apalagi main hakim sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita di Jogja? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.